Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, berjumpa lagi dengan Kak Nita. Apa kabar kalian semua? Semoga saja kita selalu diberikan kesehatan di masa pandemi seperti sekarang. Adik-adik di rumah harus tetap menjaga kesehatan tubuh kalian supaya tetap terhindar dari virus dan penyakit lainnya. Nah, hari ini kita akan belajar fikih mengenai materi makanan dan minuman yang halal dan haram untuk kita konsumsi. Pertama-tama, coba adik-adik amati terlebih dahulu gambar tersebut. Ada nasi goreng, daging babi, dan juga darah beku. Menurut adik-adik, manakah makanan yang boleh kita makan dan tidak boleh kita makan menurut syariat Islam? Sekarang, mari kita bahas tentang makanan dan minuman yang kalian lihat tadi. Baiklah, ternyata di dalam Islam itu ada yang disebut dengan hukum yang halal dan juga hukum yang haram pada makanan dan minuman loh adik-adik. Coba sekarang kakak tanya, apakah ada adik-adik yang sudah mengetahui apa sih makanan yang halal itu? Nah, makanan yang halal merupakan makanan yang baik dikonsumsi dan jauh dari kriteria makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan yang halal juga memiliki nutrisi yang baik untuk tubuh kita dan dapat menjaga kesehatan tubuh kita loh adik-adik. Nah, makanan yang halal juga diperoleh dengan cara yang baik dan tidak melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, bagaimana caranya untuk kita mengetahui makanan itu halal atau tidak ya adik-adik? Nah, ada 3 macam makanan yang dapat dikatakan halal. Yang pertama, halal karena zatnya. Kedua, halal karena cara memperolehnya. Dan yang ketiga, halal karena cara mengolahnya. Terdapat dasar hukum untuk makanan yang halal pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaiton karena sesungguhnya syaiton itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, dari ayat ini kita bisa tahu bahwa makanan yang halal itu merupakan makanan yang boleh dan baik untuk tubuh kita. Mari kita bahas halal lizatihi. Halal lizatihi atau zatnya merupakan halal atau boleh dikonsumsi karena zatnya tidak dilarang oleh syariat Islam. Contohnya seperti beras, biji-bijian, jagung, hewan yang ada di laut, dan hewan ternak seperti ayam, sapi, kambing, ataupun bebek. Nah, inilah beberapa contoh dari halal lizatihi, yaitu makanan yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita konsumsi. Kemudian ada halal cara memperolehnya, merupakan makanan yang diperoleh dengan secara sah dan tanpa kejahatan dalam memperolehnya. Contohnya seperti kita membeli makanan dengan hasil uang yang halal, atau kita mendapatkan makanan dari sedekah orang-orang yang baik. Selanjutnya ada halal cara mengolahnya. Makanan dapat dikatakan halal jika cara mengolahnya benar, yaitu yang pertama, halal karena menyembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, halal karena dibuat menggunakan minyak dan bumbu yang halal. Tidak terdapat minyak babi atau bumbu lainnya yang mengandung keharaman. Ketiga, pada makanan kemasan terdapat tanda halal pada kemasan yang menunjukkan bahwa makanan tersebut sudah halal.
Baiklah, ada beberapa hikmah dari kita memakan makanan yang halal. Yang pertama, kita dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani tubuh kita. Yang kedua, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijabah dan didengar oleh Allah. Yang ketiga, dijauhkan dari murka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, menumbuhkan perbuatan baik, sikap kemuliaan dan lainnya. Yang kelima, dapat mudah menerima kebenaran. Nah, itu merupakan hikmah jika kita selalu mengonsumsi makanan yang halal dan baik untuk tubuh kita. Nah, selanjutnya ada yang tahu tidak, makanan yang haram itu makanan yang seperti apa? Jika tadi makanan yang halal merupakan makanan yang boleh kita makan, pada makanan dan minuman yang haram ini merupakan makanan atau minuman yang tidak boleh kita makan oleh orang muslim karena dilarang oleh syariat ajaran Islam dan dapat membuat tubuh kita menjadi tidak baik. Lalu, bagaimana cara kita untuk mengetahui apakah makanan itu haram? Di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 157, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan dihalalkan bagi mereka segala yang baik, dan diharamkan bagi mereka segala yang jelek. Jadi, maksud ayat ini ialah makanan yang terlihat jelek atau menjijikkan bagi orang Muslim itu dianggap haram. Contohnya seperti daging babi dan juga darah yang dibekukan. Baiklah, makanan haram dapat kita lihat dari yang pertama, haram lizatihi atau aini, yaitu memang memiliki hukum asal yang sudah haram, yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, bahwa makanan ini tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Contoh dari makanan haram lizatihi atau aini yaitu seperti pada daging babi, daging anjing, darah, dan hewan buas lainnya. Selain itu, ada juga dari tanaman kecubung, ganja, ataupun daun-daun yang beracun. Selanjutnya ada haram ligoiri atau sababi, yaitu merupakan makanan yang hukum asalnya halal, namun berubah menjadi haram karena ada sebabnya. Apa saja sebabnya yang membuat makanan tersebut menjadi haram? Makanan dapat menjadi haram bila mana cara mendapatkannya dari hasil uang merampok atau mencuri, atau cara curang, ataupun uang dari hasil korupsi. Selain itu, makanan dapat dikatakan haram bila mana terdapat minyak babi di dalamnya. Dan juga, makanan yang kemasan tidak ada tanda halalnya, maka dapat diragukan kehalalannya loh adik-adik. Lalu, apa yang akan terjadi jika kita memakan makanan yang haram? Hal yang akan terjadi jika kita memakan makanan yang haram. Sebelumnya, adik-adik dapat melihat dari gambar ini bahwa orang yang sering memakan makanan yang haram itu pasti hidupnya tidak tenang dan bukan sesuatu hal yang menyenangkan. Seperti pertama, makanan yang haram bisa merusak kesehatan tubuh kita dan akal pikiran kita. Sudah jelas, dikatakannya makanan yang haram karena pasti mengandung hal yang dapat membahayakan tubuh kita ya adik-adik. Yang kedua, makanan haram dapat membuat doa kita itu bisa terhalang untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, ini sangat bahaya ya adik-adik bagi kita orang muslim. Karena senjata orang beriman itu adalah doa. Nah, kalau sampai terhalangi untuk dikabulkan, itu sangat berbahaya bagi kita manusia. Lanjut, yang ketiga, sulit menerima hidayah.
Mengapa seperti itu? Karena di dalam dirinya sudah terlalu banyak makanan yang haram, sehingga membuat diri dia menerima hidayah itu sangat sulit. Dan yang terakhir, dapat menumbuhkan watak buruk pada diri kita. Orang yang biasa memasukkan makanan haram ke dalam tubuhnya, maka akan membuat dirinya menjadi kepribadian yang buruk. Pasti dia akan sulit mengendalikan diri, suka marah-marah, malas ibadah, dan buruk terhadap lingkungannya. Hayo, dari beberapa hal tersebut, apakah ada yang pernah adik-adik alami? Wah, kalau ada, adik-adik harus hati-hati. Apakah adik-adik pernah memakan makanan yang haram atau tidak? Lalu, bagaimana cara kita untuk menjauhi makanan yang haram? Cara untuk kita menjauhi makanan yang haram. Yang pertama, tanamkan kuat-kuat kepada diri kita, hati kita, sikap benci, tidak suka, dan jijik pada makanan yang haram. Yang kedua, perkuat keyakinan bahwa makanan yang haram bisa buruk untuk tubuh kita, membahayakan jiwa, dan merusak amal ibadah kita yang sudah kita perbuat. Dan yang ketiga, jauhi pergaulan yang mengarah kepada makanan yang haram, agar kita terhindar dari mengkonsumsi makanan yang haram dan tidak baik untuk tubuh kita. Nah, setelah adik-adik memahami makanan yang halal dan yang haram, adik-adik juga harus tetap mengingat sebelum makan kita harus melakukan berdoa supaya kita tidak memakan makanan kita bersama setan. Nah, adik-adik, kita sudah selesai nih membahas tentang makanan yang halal dan yang haram. Apakah adik-adik sekarang dapat membedakan kedua hal tersebut? Baiklah, itulah tadi pembelajaran kita untuk hari ini. Jika ada adik-adik yang masih belum paham, adik-adik bisa meminta bantuan Bunda untuk menanyakannya kepada kakak. Oke, pembelajaran kita hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini ya adik-adik. Adik-adik harus tetap mengikuti protokol kesehatan supaya kita tidak terkena virus. Kalau begitu, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kak Nita ucapkan terima kasih dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak-anak.